Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku dengan Kufat. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran IPA hari ini, kita awali dengan berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa silakan. Selesai, terima kasih. Pembahasan kita hari ini adalah tentang pemanasan global atau biasa disebut global warming. Anak-anakku, kompetensi dasar yang harus kita capai adalah mendeskripsikan tentang penyebab terjadinya pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem. Adapun indikator yang akan kita capai, yang pertama adalah menjelaskan konsep pemanasan global berdasarkan gejala alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengemukakan fakta adanya peristiwa pemanasan global. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab terjadinya pemanasan global. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan konsep pemanasan global, kemudian mengemukakan fakta pemanasan global dari pengamatan gejala alam yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik langsung maupun berdasarkan video pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab terjadinya pemanasan global. Dan yang keempat adalah terampil dalam mengemukakan atau mempresentasikan dari tugas proyek di depan teman-teman. Nah, kita mulai dari efek rumah kaca. Pengertiannya, efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit atau satelit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfer. Nah, di sini pengertian dari efek rumah kaca, kemudian penyebab timbulnya efek rumah kaca, proses terjadinya gas rumah kaca, akibat yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca, serta solusi bagaimana mengatasi dari efek rumah kaca. Adapun pengertiannya, efek rumah kaca dalam bahasa Inggris disebut greenhouse effect. Pada awalnya berasal dari pengalaman para petani yang tinggal di daerah beriklim sedang memanfaatkan efek rumah kaca untuk menanam dan menyimpan sayur mayur dan bunga-bungaan di musim dingin. Itu awalnya. Kemudian proses terjadinya gas rumah kaca. Nah, anak-anakku coba perhatikan proses efek rumah kaca dimulai dari saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi, kemudian panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Penyebab timbulnya efek rumah kaca. Karena naiknya konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya. Misalnya gas metan, kemudian nitrous oksida, hidrofluorokarbon, ya, itu akan meningkat sangat tinggi. Selanjutnya, gas rumah kaca dapat dihasilkan baik secara alamiah maupun dari hasil kegiatan manusia. Namun, sebagian besar yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer adalah gas-gas buang yang teremisikan ke angkasa sebagai hasil dan aktivitas manusia untuk membangun dan memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini. Nah, ini tentunya ada dampaknya ya anakku ya, dampak positif efek rumah kaca. Nah, ini perhatikan, atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari, menyebabkan suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Kemudian dengan adanya efek rumah kaca, membuat manusia menjadi berhati-hati
berhemat terhadap penggunaan energi dari bahan fosil. Kemudian manusia menjadi kreatif. Jadi kreatif mengolah limbah sebagai misalnya plastik, kertas untuk didaur ulang. Jadi membuat manusia menjadi sadar bahwa pohon hutan memiliki arti penting sekali bagi kelangsungan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dampak negatifnya. Anak-anakku bisa perhatikan di sini ya. Silakan dibaca lengkapnya. Itu adalah dampak negatifnya. Nah, sekarang pemanasan global. Ini skemanya seperti ini. Pengertiannya, pemanasan global yang sering juga disebut global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim. Jadi seperti itu. Penyebab pemanasan global, efek rumah kaca, kemudian di sini ada lagi efek umpan balik, misalnya kasus pada proses penguapan air, hilangnya kemampuan memantulnya cahaya, ya. Kemudian kemampuan lautan untuk menyerap karbon akan berkurang bila menghangat, dan juga penggundulan hutan. Jadi itu dampak pemanasan global. Iklim mulai tidak stabil. Yang sekarang ini biasanya musim kemarau di sini lebih panjang biasa ya. Kalau tadinya hujan, sering hujan, ini panasnya yang lebih panjang. Jadi seperti itu anak-anakku. Kemudian bagaimana mengendalikan pemanasan global? Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan, menanam banyak pohon, bepergian dengan kendaraan yang ramah lingkungan, contohnya naik sepeda, gunakan alat elektronik yang hemat energi, mengurangi penggunaan AC, daur ulang sampah organik, pisahkan sampah kertas, plastik, kaleng agar dapat didaur ulang. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini skema proses dari pemanasan global. Ya. Selanjutnya, pencegahan pemanasan global, melakukan reboisasi. Ini penjelasannya, reboisasi. Kemudian mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Jadi seperti itu. Kalau di Jakarta ada sistem ya, sistem ada 2. Jadi penumpangnya harus 2 saja, nggak boleh lebih seperti itu. Atau 3, itu aturan. Nah, selanjutnya, mari kita rangkum dari pembelajaran kita. Efek rumah kaca adalah pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Pemanasan global, peningkatan suhu rata-rata di atmosfer bumi. Penyebab pemanasan global ini emisi ada beberapa macam. Kemudian dampak pemanasan global yang nampak. Silakan anak-anakku nanti dibaca lebih detail lagi ya. Kemudian mencairnya glacier, yaitu es yang ada di kutub, hilangnya terumbu karang, punah spesies semakin luas gitu. Kemudian bagaimana usaha menanggulangi pemanasan global. Demikian anak-anak Ibu, semoga singkat yang Ibu sampaikan karena waktu kalian bisa paham gimana pembelajaran kita. Semoga menyenangkan ya. Nah, kalau anak-anak ada yang masih kurang paham, silakan dibuka kembali YouTube-nya. Kemudian tugas kalian sudah Ibu persiapkan di Google Classroom. Demikian anak-anakku, semoga kalian tetap semangat, sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.